Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Atik Kusmawati. Kali ini Bu Atik akan menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami semasa hidupnya. Tak perlu berlama lagi, saksikan Bu Atik. Baik kawan-kawan, ceritakan kita mulai bersama Bu Atik. Awal cerita pengalaman hidup saya begini. Pada tahun 2018 saya pulang ke Indonesia. Karena awalnya saya bertemu dengan seorang pria di Facebook. Dari perkenalan itu dan pertemanan itu akhirnya menjanjikan untuk bertemu ke Indonesia. Dan pada waktu itu saya bekerja di luar negeri dan laki-laki itu pun sama merantau tetapi masih sama di Indonesia. Dia merantau di Sulawesi, maaf, di Kalimantan, tepatnya di kota Manado. Dengan keseriusan dia, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada tahun 2018. Singkat cerita, setelah pulangnya ke Indonesia, tidak begitu lama saya menunggu, hanya selang 1 hari dia pun datang ke Bandung. Setelah bertemu, alhamdulillah kita bertemu dengan legowo ya, hati yang terbuka dan ikhlas menerima dia apa adanya dan dia pun menerima saya apa adanya. Alhamdulillah kita cocok. Singkat cerita, setelah kecocokan itu kita pun tanpa kata basa-basi ataupun ini kita ke arah jenjang yang serius. Pada saat itu dengan mendadak lah, pada kasarnya kita dengan mendadak langsunglah menjalin untuk menikah. Dan pada waktu itu surat-surat telah kita siapkan dia di Jawa Timur dan saya pun sudah disiapkan di Bandung. Singkat cerita, pernikahan itu terjadi walaupun ada sedikit hambatan nih Mang Wan. Hambatannya itu dari kakak saya. Kakak saya itu tidak begitu setuju dengan laki-laki itu karena hanya perkenalan begitu singkat di Facebook, hanya 3 bulan, kemudian kami menikah. Singkat cerita, setelah menikah saya di Bandung di rumah saya, akhirnya saya pun dibawalah ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah di Jawa Timur saya pun disambut dengan baik oleh keluarganya. Keadaan rumah di Jawa Timur itu ya Mang Wawan, rumahnya itu besar. Kalau tidak salah kamar 4, ruang tamu, ruang keluarga, kemudian dapur-dapur itu luas. Lalu ke belakang pun masih luas halaman dan banyak pohon-pohon, kebun yang tidak terurus karena memang keadaan rumah itu hanya nenek-nenek dan kakek-kakek dan 1 orang cucu dari mantan suami saya. Di posisi pintu itu ada beberapa ya, ke belakang 1, kemudian setelah ke belakang itu kita masuk, ada pintu lagi menutup untuk ke ruang tengah. Sebelum ruang tengah ada pintu yang ke samping, ruang tengah, kemudian ada pintu. Jadi pintunya itu ada 4, belakang, samping, ruang tengah, dan depan. Setelah itu
Eh, Awalnya kita berjalan lancar lah setelah pernikahan itu. Saya dan mantan suami itu baik-baik saja. Dan eh, awal musibah itu terjadi ketika mantan suami saya itu memutuskan untuk pergi lagi ke Manado, ke Kalimantan. Hanya 2 hari, 1 bulan, maaf, Mas. 1 bulan dia di Manado, dan untuk kekosongan saya menunggu mantan suami pulang atau ini, kita hanya berhubungan dengan HP ya. Kita video. Setelah 1 bulan mantan suami saya di Kalimantan, saya pun ada inisiatif nih membantu suami dan mengisi kekosongan saya. Saya itu membuat keripik tempe nih. Dan alhamdulillah keripik tempe itu maju pesat. Akhirnya yang tadinya saya sampai sore membuat keripik tempe, akhirnya saya membuat sampai larut malam. Nah, ketika itu suatu hari ya, ketika itu tiba-tiba itu saya itu membuat keripik tempe sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, dan memang ya kalau pintu di depan itu kita selalu terbuka karena panas kan. Kalau Jawa Timur itu hawanya panas sangat, dan kita membuka, aku pun lupa tidak menutupnya, dan anak sambung saya itu sedang main HP dan habis video call dengan ayahnya. Singkat cerita, aku kira pas jam 12 malam aku masih tetap bikin keripik tempe sendiri. Tiba-tiba aku merasakan, tapi tidak melihat pada waktu itu, merasakan ada angin masuk dari luar ke dalam, dan dia itu tiba-tiba hanya berputar-putar di atas kepala saya. Bahkan anak sambung saya pun sempat berkata, Mama, itu ada baling-baling di atas kepala Mama. Aku pun menengok, itu bukan baling-baling, angin. Tapi anehnya angin itu hanya di kepala aku. Aku lihat, tapi lama-lama angin itu pelan-pelan hilang. Ternyata angin itu menuju ke pundak aku dan kepala. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Dan setelah aku sadar, aku tiba-tiba muntah banyak, muntah. Sementara anak sambung aku tuh karena masih kecil, dia itu bingung, dia diam, bingung, muntah aku makin banyak. Akhirnya mertua aku yang perempuan itu datang. Terus karena aku tidak bisa berinteraksi dengan mertua atau anak aku tidak ingat apa-apa. Akhirnya ketika itu tiba-tiba aku dibawa ke rumah sakit paling besar di Jawa Timur. Nah, di rumah sakit alhamdulillah aku mulai ingat. Setelah ingat, ternyata di rumah sakit aku hanya bukan menginap ya, istirahat. Kata dokter, Ibu silakan istirahat sebentar. Setelah istirahat hanya 1 jam, dokter memperbolehkan aku pulang. Padahal itu pada waktu itu muntah-muntah. Dan dokter bilang, katanya, ini 3 jam, obat ini 3 jam saja bisa memberhentikan muntah.
silakan pulang karena rumah sakit makin banyak pasien, begitu katanya. Akhirnya dengan berat hati aku pun pulang sama tetangga yang mengantar dan emak. Oh iya, pada waktu aku muntah-muntah itu ternyata emak itu memanggil tetangga dan kebetulan tetangga samping saya itu mempunyai mobil dan kita pun diantar pakai mobil oleh tetangga dan keponakan saya. Singkat cerita, setelah pulang dari rumah sakit, bukannya membaik, saya itu malah sempat kesurupan. Kesurupan saya itu lebih parah lagi karena saya telanjang bulat. Dan ketika memakaikan kain itu dilepas dan tidak mau. Akhirnya karena kesal ya, entah apa yang diperbuat emak sama yang lainnya di dalam rumah, tiba-tiba aku tidur. Itu yang saya ingat, saya tidur. Ternyata kesurupan itu sudah diobati sama orang pintar. Setelah pulang di rumah, ternyata sakit aku itu bukannya membaik. Ternyata aku itu seketika itu juga saya lumpuh. Tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa. Pokoknya lumpuh. Dan otomatis orang mertua saya pun kaget. Akhirnya mertua saya dengan perasaan yang was-was dan takut menelponlah mantan suami aku ke Kalimantan untuk pulang karena aku sakit. Ton, pulang, Atik sakit, pulang. Makan keadaan begini, masa orang sakit harus ngurus yang sakit, kata emak. Akhirnya tidak hanya waktu 1 malam, kemudian mantan aku pulang dan bertemulah aku. Singkat cerita, setelah pertemuan aku dengan mantan suami aku dalam keadaan sakit, keadaan bukan membaik, makin parah. Aku betul-betul tidak bisa jalan dan aku lumpuh total seluruh tubuh. Akhirnya mantan suami aku itu mencarilah pengobatan sampai ke Gunung Cindur, Jawa Timur ya. Mungkin teman-teman tahulah Gunung Cindur ya. Di sana dia mendapatkan obat yang ternyata dari orang pintar dan obat kayak jamu gitulah. Kayak jamu gitu. Setelah minum, tapi tidak ada perubahan. Hampir habis 1 botol, belum ada perubahan. Akhirnya mantan suami aku mencari obat lagi ke yang lain. Dan untuk kali itu mantan suami aku itu mencari tukang pijit. Pijit refleksi gitu. Sekali pijit pun alhamdulillah mahal. Dan dari situ saya mulai bisa berdiri dan bisa menggerakkan tangan. Nah, singkat cerita, setelah saya bisa berjalan, itu fisik berubah total. 200% total berubah. Pada saat itu katanya saya itu kelihatan sangat tua dan muka pun berubah. Semuanya fisik berubah, muka berubah. Dan akhirnya mantan suami aku pun
sering cekcok lah sama mertua, karena mertua bilang lebih baik aku dipulangkan ke Bandung, sementara suami aku mempertahankan karena tidak mungkin dong karena sakit menceraikan istri. Tapi mertua aku begitu sikapnya pada aku, padahal waktu itu aku tetap bisa berjalan walau pelan. Aku bisa mencuci baju, sapu-sapu, dan nyuci piring, bahkan masak pun bisa. Ya, teman-teman, kisah Bu Atik ini sampai di sini. Nanti kita bisa lanjut di lain waktu. Dan jangan lupa saksikan di acara-acara berikutnya. Sebelumnya, terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.